Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya, dan semoga kalian gak bosan ketemu aku lagi. Jadi, di sini aku akan membahas bab selanjutnya dalam perilaku organisasi, yaitu tentang emosi dan suasana hati. Ketika kita berbicara tentang emosi dan suasana hati, pasti yang ada di dalam pikiran kita itu adalah baper. Apalagi terutama buat yang remaja nih, pasti kalau misalkan kita berbicara tentang emosi dan suasana hati, pasti bawaannya baper. Nah, emosi dan suasana hati itu merupakan sebuah sering banget terjadi, hampir setiap hari terjadi. Malah emosi dan suasana hati itu udah sering banget kita dengar lah, pokoknya hampir setiap hari orang pasti aja ada emosinya atau ada suasana hati yang dirasakan. Lalu sebenarnya kalian tahu nggak sih pengertian umum dari emosi dan suasana hati itu? Nah, kalau belum tahu, kita akan bahas pengertian emosi dan suasana hati secara umum. Nah, sebelum itu, di sini ada pokok-pokok materi yang akan kita bahas di bab ini, yaitu pertama ada pengertian emosi dan suasana hati, lalu ada fungsi emosi, lalu ada emosi dasar, ada sumber emosi dan suasana hati, dan ada pokok-pokok pembahasan yang lainnya. Sebelumnya ada pemahaman nih tentang afeksi, emosi, dan suasana hati. Kenapa ketiganya berbarengan seperti ini? Karena afeksi, emosi, dan suasana hati itu saling berkaitan erat, dan biasanya orang tuh menyamakannya, tapi ternyata tuh berbeda. Jadi kita akan memahami terlebih dahulu dari afeksi. Afeksi itu adalah kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang. Lalu ada emosi. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Lalu ada suasana hati. Suasana hati adalah perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi. Jadi, afeksi ini itu seperti induknya, seperti atasnya, seperti umumnya, dia itu ada di posisi paling atas. Lalu cabangannya itu yaitu emosi dan suasana hati. Gitu. Jadi umumnya itu afeksi, lalu cabangannya itu dari afeksi ini kita bisa menghasilkan emosi dan suasana hati. Nah, terus emosi dan suasana hati ini memang saling berdampingan. Emosi kerap kali dikaitkan dengan sesuatu yang negatif atau pokoknya yang negatif. Suasana hati itu bisa juga positif, bisa juga negatif, tapi sebenarnya emosi itu juga bisa emosi positif, bukan cuma emosi negatif saja. Untuk perbedaan emosi dan suasana hati, kita akan membahas perbedaannya di next slide. Nah, yang pertama ada emosi. Apa itu emosi? Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu, berlangsung singkat dan spesifik. Maksudnya gimana? Jadi misalkan gini contoh, kita dipukul sama orang, berarti kan kita marah, mengeluarkan ekspresi marah, terus biasanya kita dilanjutkan dengan tindakan, terus ya udah seperti itu. Jadi emosi itu ciri-ciri emosi itu maksudnya spesifik itu peristiwanya itu spesifik, kayak tadi kita dipukul itu spesifik. Nah, terus berekspresi, ciri kedua tuh berekspresi. Ketika kita dipukul berarti kan kita berekspresi kan, kita marah, lalu dilanjutkan dengan tindakan, entah kita membalasnya atau apa gitu kan. Nah, terus habis itu ada berlangsung singkat. Biasanya emosi itu berlangsung singkat. Setelah kita dipukul terus kita balas, biasanya kan udah nggak akan berlarut-larut. Jadi emosi seperti itu. Lalu yang kedua ada suasana hati. Suasana hati adalah perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi, penyebabnya umum, tidak jelas, dan bertahan lebih lama. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya itu suasana hati itu penyebabnya nggak jelas, jadi banyak aja penyebabnya. Jadi tuh kadang-kadang tuh kita tuh bawaannya pengen nangis atau tiba-tiba pengen nangis, jadi penyebabnya tuh nggak jelas, terus berlangsung secara lama. Terus ciri-ciri suasana hati yang lainnya itu lebih umum, terus
umumnya tidak diindikasi oleh sebuah ekspresi yang jelas, jadi kita nggak bisa mengekspresikannya, kita nggak tahu gitu loh. Jadi tuh nggak tahu penyebabnya, ya udah kita tiba-tiba kadang pengen marah, kita pengen nangis, dan itu biasanya bertahan lebih lama, jadi seperti itu. Nah, lalu ada suasana hati dasar, yaitu ada afeksi positif dan afeksi negatif. Nah, afeksi positif yaitu sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif. Contohnya itu kita senang, kita bahagia, terus kita gembira, kita ceria, terus kita berpikiran positif, itu termasuk afeksi positif. Lalu ada afeksi negatif. Afeksi negatif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi negatif. Contohnya itu stres, kegugupan, kecemasan, marah, ketegangan, tidak terkendalinya diri, dan lain-lain. Itu contoh dari afeksi negatif. Lalu selanjutnya ada fungsi emosi. Emosi dapat memberikan informasi penting mengenai bagaimana kita memahami dunia sekitar kita. Emosi tidak selalu berdampak negatif, tapi juga ada sisi positifnya. Dengan merasakan emosi, kita dapat berpikir rasional. Jadi, intinya, emosi itu bukan cuma negatif saja, tapi juga ada sisi positifnya. Memang, ketika kita emosi, pasti kita tidak bisa berpikir rasional. Tapi setelah kita selesai emosi, kita berpikir, pasti kita tuh berpikir rasional. Misalkan contoh, kita tuh nggak disukai sama orang. Misalkan kita diomongin sama orang, pasti kan kita marah ya. Itu sisi negatifnya, kita marah sama orang. Entah kita mau ngelabrak atau kita mau itu. Nah, terus kalau misalnya kita berpikir rasional, setelah kita berpikir lama gitu, sebenarnya kesalahan kita tuh apa sih? Nah, itu merupakan contoh dari nah, jadi kan kita kan bisa tahu nih, kita bisa mengintrospeksi diri, kesalahan kita di mana. Jadi fungsi emosi itu belum tentu negatif. Jadi emosi itu ada sisi positifnya. Jadi kita tuh bisa tahu, kita bisa berpikir rasional setelahnya mana yang baik dan mana yang enggak. Lalu selanjutnya ada sumber-sumber emosi dan suasana hati, yaitu ada kepribadian, waktu dalam hari, ada cuaca, jenis kelamin, stres, aktivitas sosial. Nah, kepribadian itu sesuai kepribadian. Setiap orang tuh memiliki suasana hati yang berbeda-beda. Ada orang yang gampang marah, ada yang orangnya kepikiran, ada yang orangnya itu bawa perasaan, dan lain-lain. Nah, terus ada waktu dalam hari. Waktu dalam hari itu biasanya tuh ketika kita tuh lebih enak tuh mikir suasana itu pada malam hari. Pasti kalau pada malam hari tuh ada aja suasana hati yang pokoknya suasana hati tuh enaknya tuh dipikirin pada malam hari. Terus cuaca ketika lagi sedih terus ditambah hujan, pasti kan suasana hati tambah sedih banget ya. Nah, terus ada jenis kelamin. Biasanya perempuan itu memiliki suasana hati yang lebih sensitif dibandingkan laki-laki. Itu memang benar. Lalu ada stres. Stres juga merupakan sumber emosi dan suasana hati. Lalu ada aktivitas sosial. Ketika kita ingin menghilangkan emosi atau suasana tidak enak di hati kita bisa melakukan aktivitas sosial yang lainnya. Lalu selanjutnya ada emosi pekerja. Emosi pekerja adalah sebuah situasi di mana seorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama transaksi-transaksi interpersonal di tempat kerja. Misalkan dalam pramugari harus emosi itu tersenyum, bahagia, selalu menampilkan kebahagiaan. Seperti itu. Lalu ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mendeteksi dan mengelola petunjuk dan informasi emosional. Sebuah studi menyatakan kecerdasan emosional memainkan peran penting dalam kinerja. Jadi kemampuan emosional adalah kemampuan untuk mendeteksi dan mengelola petunjuk informasi emosional. Lalu selanjutnya ada pengatur emosi. Macam-macam pengatur emosi. Yang pertama, ketika kita emosi, kita dapat berpura-pura dengan wajah, lalu mengakui bukan menekannya. Lalu yang ketiga ada pengungkapan. Yang keempat